Islam melihat bahwa child free itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan akidah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Ayah dan Anaknya. Kali ini kita akan membahas salah satu info atau salah satu topik yang hangat beberapa waktu terakhir, yaitu seputar child free, yaitu pasangan suami istri yang menginginkan tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak. Nah, sebenarnya mengapa sih mereka sampai berpikir seperti itu, dan bagaimana Islam memandang fenomena ini? Untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, selamat ketemu lagi dalam channel Ayah dan Anaknya. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang isu yang sedang ngetren, yaitu child free. Child free itu adalah pasangan suami istri yang tidak menghendaki adanya keturunan. Isu child free ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ya, dalam kehidupan ya sudah muncul sebelumnya itu isu-isu yang lain yang masih di sekitar gender. Seperti umpamanya sebelum saya lahir bahkan sudah ada, yaitu emansipasi, ya, kesetaraan gender. Samenleven itu bahasa Belanda yang bahasa terjemahan bebasnya adalah kumpul kebu. Kemudian birth control, keluarga berencana. Kemudian dilanjutkan dengan reaktualisasi hukum Islam. Itu juga sempat ramai. Ya. Kemudian konferensi di Mesir yang membahas soal gender juga, seks. Ya, mereka mengusulkan seks itu tidak hanya dua, yaitu pria dan wanita saja, tapi juga seks dan lain sebagainya. Ya, lanjutan dari konferensi Mesir itu muncullah istilah LGTB, ya, atau LGBT, ya, lesbi, gay, ya, bisex dan transgender. Dari situ kemudian ya muncul undang-undang di beberapa negara itu, yaitu apa? Pernikahan sejenis, laki dengan laki, wanita dengan wanita. Kemudian baru yang berikutnya itu adalah ini yang terakhir itu, ya, child free, ya, bebas anak. Artinya pasangan suami istri tidak menghendaki adanya kelahiran keturunan itu. Nah, saudara sekalian, ya, berbicara mengenai tentang ini, ya, mengenai ini, saya sampaikan bahwa Islam menetapkan hukum alam itu sebagai dasar pengaturan hubungan antara pria dan wanita. Ya, hukum alam itu sebagai dasar pengaturan hubungan antara pria dan wanita. Itu saya pahami dari firman Allah ini. Surat Adz-Dzariyat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu itu, ya, kami jadikan, kata Allah, zawjaini, berpasangan, berjodoh-jodoh. Itu saudara sekalian. Jadi dari firman Allah inilah saya memahami bahwa
Allah berangkat ya pengaturan hubungan wanita dan manusia itu, wanita dan pria itu adalah dari alam itu, hukum alam itu. Ini kan hukum alam. Khalaqna zawjaini berpasangan kan hukum alam. Nah, dari firman Allah itu, saudara sekalian, kita bisa rumuskan ya 3 prinsip mengenai seks. Pertama adalah ini. Ciptaan Allah, segala ciptaan Allah berjalan dalam sistem yang benar, mulia, dan suci. Karena hukum alam kan bersifat eksak, immutable, dan objektif. Itu saudara sekalian. Kemudian yang kedua adalah eksistensi partner yang aktif dan pasif sama-sama penting ya bagi kegunaan sebuah produk gitu. Tidak mungkin sesuatu itu akan berproduksi ya manakala tidak ada dua-duanya itu. Jadi partner itu ya antara yang aktif dan dua-duanya penting gitu. Ya. Kemudian secara alami itu keaktifan itu lebih unggul dari kepasifan atau kewanitaan. Tetapi di sini tidak berarti bahwa ya keaktifan selalu penuh dengan manfaat, sedangkan kewanitaan atau kepasifan itu penuh dengan cacat, tidak. Karena tadi pentingnya itu tidak ada yang rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada. Nah, kawan-kawan sekalian, prinsip tadi itu muncul dari ayat itu didasarkan apa? Fakta yang ada dalam lapangan, yang ada di masyarakat. Faktanya menunjukkan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki wujud fisik secara alami. Yang pasif, yang wanita, yang aktif, yang pria, itu memiliki wujud fisik masing-masingnya. Artinya, masing-masingnya berbeda gitu. Tidak mungkin akan sama. Kalau sama, ya tidak mungkin akan bisa berproduksi. Ya, tidak mungkin. Maka, ya, kalau diibaratkan listrik, pasif dan positif dan negatif tidak mungkin akan menimbulkan api. Ya, positif sama positif sambungkan tidak mungkin menimbulkan api. Pasif atau negatif dan negatif sambungkan tidak mungkin akan menimbulkan api. Baru timbul api manakala sambung antara positif dan negatif. Nah, spesifikasi wujud itu ya, spesifikasi wujud fisik itu merupakan prinsip yang harus menguasai seluruh hubungan mereka. Ya, jadi menempatkan wanita, menempatkan yang pasif itu ya sesuai dengan kewanitaannya, sesuai dengan kepasifannya itu. Begitu pula menempatkan pria ya sesuai dengan kepriaannya itu. Ya, itu fakta di lapangan kan seperti itu. Masa positif ditempatkan tidak bisa. Ya, nah maksud penciptaan pria dan wanita ini loh dari khalaqna zawjaini itu maksud penciptaan manusia penciptaan pria dan manusia dan wanita itu adalah untuk melestarikan ras manusia. Ngapain ada jodoh-jodoh kalau tidak dimaksudkan untuk ke sana? Mengapa ada betina? Mengapa ada jantan? Kalau tidak menurunkan untuk pengembangbiakan. Nah, manusia ada pria, ada wanita untuk kelangsungan, kelestarian ras manusia. Jadi hubungan pria dan wanita itu ya seperti itu. Ya. Nah, untuk bisa tadi dikatakan mulia, ya, hukum alam itu ya dijadikan dasar untuk pengaturan hubungan manusia. Ya. Itu karena apa? Islam menyediakan hubungan keduanya itu supaya bisa mulia, supaya bisa suci, supaya bisa benar. Itu harus melalui satu pintu, yaitu apa? Pernikahan.
Itu. Jadi tidak terjadi anarki seksual. Ya. Ya. Hubungan seksual ya tidak hanya bersifat seksual saja, tetapi juga harus merupakan hubungan cinta dan simpati. Ya, yang ini merupakan perpaduan antara jiwa dan hati. Ya, tidak bisa sendirian aja. Enggak. Jiwa dan hati harus terlibat. Maka muncullah ya hubungan cinta kasih itu. Ya. Di samping hubungan itu harus memiliki nilai spiritual yang mendalam, dengan lahirnya keturunan sebagai akibat langsung dari hubungan seks itu. Ya. Jadi hubungan seks itu akan memberikan dampak langsung, yaitu keturunan. Akan lahirkan keturunan. Nah, dari sinilah timbul keluarga. Timbul keluarga, ada orang tua, ada anak, ada suami, ada istri. Gitu. Nah, akhirnya saudara-saudara membentuk suatu bangsa yang mampu melahirkan peradaban. Kita menjadi beradab gitu. Menjadi masyarakat madani. Gitu. Saudara sekalian, umpamanya saja ya, setelah kita melihat seperti itu, umpamanya saja ada seorang ya beralasan bahwa, wah saya tidak mau punya anak karena saya belum siap. Kalau ada ya orang yang berpendapat seperti itu, ya coba aja kita tanya, apa pertanyaan yang muncul untuk dia itu? Mengapa menikah? Apa tujuannya menikah? Kok mengatakan belum siap itu, mengapa kok menikah? Kalau belum siap ya mendingan tidak usah menikah kan? Coba Rasulullah menyatakan apa? Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai para pemuda, jika kamu sudah mampu, ya nikah. Kalau kamu sudah mampu, ya nikah. Mampu artinya apa? Siap lahir batin, siap jiwa raga, siap finansial, siap mental, siap fisik, siap. Karena konsekuensi logis dari pernikahan itu adalah tadi keturunan gitu loh. Itu maka Rasulullah mampu nikah. Wa malam yastati falahi bisaum. Kalau memang belum mampu, ya puasa untuk menahan nafsu birahinya itu. Ya. Nafsu birahinya itu ya ditahan melalui cara puasa. Ya. Umpamanya lagi ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau punya anak ya karena takut miskin, takut tidak bisa mendanai baik pendidikan maupun kehidupannya. Nah, kepada mereka kita coba bisa sampaikan ya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 31. Apa kata Allah? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Itu kata Allah. Jangan kamu bunuh anak-anakmu itu karena takut miskin. Kami, Allah bilang begitu, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu itu, dan kepada kamu. Bukan kepada mereka saja, tapi juga kepada kamu. Jadi tidak ada alasan ya, tidak mau punya anak karena takut miskin, tidak ada. Allah jamin itu, Allah jamin. Ya. Kemudian kawan-kawan sekalian, terus bagaimana Islam melihat child free itu? Islam melihat bahwa child free itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan akidah tauhid. Mungkin kata-kata saya itu keras ya. Iya, saya berani mengatakan seperti itu karena memang Allah tadi sudah menyatakan menjamin rezeki. Nah, kalian takut umpamanya. Berarti kan meniadakan Allah. Keberadaan Allah kan ditiadakan. Sehingga menjadikan kamu takut kan. Itu saudara sekalian. Jadi child free itu adalah salah satu bentuk penyimpangan akidah tauhid.
Yang kedua adalah pengepirian syariat dan sunnah Allah. Allah sudah menurunkan syariat dan tujuannya adalah untuk menata kehidupan ini, untuk mengantarkan manusia itu untuk mencapai hidup bahagia sejahtera. Nah, kalian tidak ikut itu. Pengepirian kan, dikepiri itu. Ya. Kemudian berikutnya ada pembunuhan naluri keibuan dan kebapaan. Seorang ibu pasti, saya bisa katakan begitu, pasti mengharapkan kehadiran seorang anak. Sebab bentuk fisiknya saya sudah seperti itu sudah disiapkan untuk menerima kehadiran anak. Itu menjadi naluri dia seperti itu. Kemudian ini kok tidak mau menerima itu. Itu kan pembunuhan naluri kan. Naluri itu sengaja ditiadakan gitu. Paksa untuk tidak. Begitu pula naluri kebapaan. Kalau kalian itu umpamanya sudah berkeluarga, kemudian bekerja capek, pulang ke rumah, itu kecapean, kepenatan itu menjadi hilang, manakala apa? Disambut oleh anak-anak. Anak-anak itulah menghilangkan rasa kepenatan, rasa kecapean, dan lain sebagainya. Itu naluri bapak, itu naluri seorang ayah. Itu ya, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, ya saya mengajak kepada kawan-kawan, marilah kita coba renungkan firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amr fattabiha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kami jadikan ya kamu berada di satu syariah, aturan Allah. Ikutilah dia. Ikuti syariah itu. Inilah yang akan menjamin kalian itu hidup sejahtera, hidup bahagia sejahtera. Itu maka tujuan syariah itu apa? Lima solihil ibad, untuk kemaslahatan umat manusia. Coba lihat syariah Allah. Itu tadi ya, pernikahan itu kan personal status ya, hukum pribadi, hukum privat. Coba apa yang ada di dalam hukum privat itu, hukum pribadi itu. Coba di dalam ibadah, coba di dalam hukuman qisas, coba di dalam hukuman apa saja. Semuanya tidak ada yang menyengsarakan umat manusia. Semuanya adalah untuk kebaikan. Tetapi ya ikuti itu, gitu. Wala tatabi hawa alladzina la ya'lamun, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Orang yang memunculkan ide, ya, jalbri itu kan orang yang tidak mengetahui bahwa Allah sudah menggelar satu syariat yang itu menguntungkan buat manusia. Tidak mengetahui kemaslahatan syariat itu. Dia membuat cara sendiri itu. Ya, jangan itu ikuti karena itu adalah hawa nafsu. Lah kalau hawa nafsu, Allah mengingatkan kepada kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu? Ya, tahukah kamu ada orang di dunia ini yang menuhankan hawa nafsu? Itu tadi. Ingin bebas, menurutnya itu bebas, tidak mau menerima anak. Sebenarnya bukan bebas, itu penuhanan terhadap hawa nafsu. Kalau kita mau bebas, kita barterkan free will kita kepada Allah. Kita barterkan free will kita kepada Allah. Kita akan memasuki satu arena yang bebas, sebebas-bebasnya. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, dengan mengikuti syariah Allah itu, kita akan memperoleh keuntungan-keuntungan. Pertama adalah terbebas dari penuhanan hawa nafsu. Itu yang penting. Terbebas dari penuhanan hawa nafsu. Kedua apa? Kelestarian ras manusia itu terjamin. Sehingga kita bisa membangun satu peradaban. Kemudian apa? Keuntungan yang lain. Akan terwujud salah satu hakikat kemanusiaan. Apa itu hakikat kemanusiaan? Yaitu hakikat sosialitas. Ya, bahwa hidup manusia itu dalam kebersamaan. Nah, bagaimana kita akan bersama? Kita tidak punya anak. Ketiadaan anak itu sangat dirasakan nanti setelah umur senja. Ketika sudah umur senja, keberadaan anak luar biasa. Kalian rela, kalian tega menempatkan diri kalian di pantai jompo. Coba. Itu kan anak nanti gitu loh yang akan mengurus. Ya kita di saat senja itu, di saat lansia itu. Kemudian apa?
memperoleh manfaat duniawi dan ukhrawi. Di dunia kita memiliki kebanggaan punya anak yang berhasil, punya anak yang soleh, waladun solihun. Ya, di akhirat kita akan menerima pahala yang tanpa putus. Waladun solihun yatumulahu. Itu kawan-kawan sekalian. Ya. Nah, coba saya ingatkan ini ya. Demografi mengatakan apa, saudara sekalian? Pertama saya ambil ketika saya berada di Jerman itu. Tahun 72, 73 saya di sana. Pertumbuhan penduduk di Jerman waktu itu, Jerman Barat ya, itu 0. Menjadikan apa? Pemerintah bingung. Maka dilakukanlah apa? Kampanye untuk menaikkan angka kelahiran. Kemudian Cina, sekarang ini, Cina sudah mengeluarkan kebijakan ya untuk tahun 2001-2005 mendorong angka kelahiran naik. Tahun 78 Cina mengeluarkan kebijakan apa? 1 pasangan suami istri 1 anak. Nah sekarang dirubah itu. Karena melihat fakta. Kemudian selain kebijakan meningkatkan angka kelahiran juga apa? Mengatasi naiknya angka populasi lansia. Ditekan sedemikian rupa. Itu saudara sekalian. Nah, dunia sendiri sekarang ini ya meningkat. Penduduk lansia itu jumlahnya meningkat. Ini sebuah keprihatinan kawan-kawan sekalian. Itu baru berbicara duniawi ya. Kita belum berbicara tentang ukhrawi, yaitu syariat Allah. Demikianlah kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi tolonglah ya kita coba tangani ya. Kita tangkal kampanye yang kampanye tentang child free itu kita tangkal coba dengan ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita ketemu lagi sampai pada kesempatan mendatang insya Allah. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.